Loving the Wounded Soul karya Regis Mahdi dibacakan oleh Sonardo Envantius. Penutup. Suatu hari, ketika sedang jogging di tengah kota, teman saya bercerita bahwa di salah satu gedung yang kami lewati, pernah ada seseorang yang melakukan bunuh diri. Kemudian ia bertanya, "Kamu juga dulu pernah kepikiran bunuh diri begitu ya, Gis?" Ia belum begitu mengenal saya dan belum tahu detail perjalanan depresi saya. Saya hanya tersenyum dan mengangkat kedua alis saya, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ada perasaan janggal yang muncul ketika teman saya bertanya. Saya jadi sibuk mencari ke dalam kata bunuh diri. Entah mengapa, terasa asing sekali di telinga saya. Padahal, kata itu sangat melekat pada diri saya beberapa tahun lalu. Namun, ketika pertanyaan itu saya dengar, rasanya kata bunuh diri terasa sudah asing dan jauh sekali dari hidup saya. Rasanya, kata bunuh diri tidak pernah menjadi bagian dari hidup saya. Saya cukup terkejut dengan reaksi yang saya alami, karena saya tidak menyangka akan berada pada titik ketika bunuh diri sudah bukan lagi bagian dari identitas saya. Padahal dulu, sebulan atau 2 bulan sekali, pikiran bunuh diri mampir walau hanya sekelibat. Depresi pun masih integral dengan kehidupan saya, karena masih cukup sering tanda-tanda relapse hadir ketika saya lelah atau burnout akibat pekerjaan. Namun saya tahu persis, depresi klinis tidak akan lagi menguasai saya, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin selamanya. Saya tidak tahu keyakinan itu datang dari mana, tetapi intuisi saya berkata demikian. Depresi akan tetap menjadi bagian dari diri saya, karena saya sering dipanggil untuk mengisi seminar atau talk show mengenai depresi. Saya juga menulis banyak artikel, termasuk buku ini, mengenai depresi. Rasanya, saya pun masih belum bisa melepaskan depresi dari identitas kehidupan saya. Depresi seolah candu yang membuat saya selalu rindu dengan masa-masa kelam dan mampu menuliskan puluhan puisi tentang kesedihan. Namun, depresi juga guru yang mengajarkan saya arti kehidupan, cinta kasih, dan keikhlasan. Hubungan saya dengan depresi teramat kompleks. Saya tidak tahu akan menjadi seperti apa bila tidak mengalaminya. Depresi memberi saya banyak sekali pelajaran tentang menjadi manusia. Meskipun begitu, saya berharap pelan-pelan depresi akan sirna dari hidup saya. Ia pernah menjadi bagian diri saya, mengajarkan banyak hal, bahkan memberikan saya pekerjaan sebagai penulis buku dan aktivis kesehatan mental. Namun saya yakin, suatu hari nanti, akan ada masa ketika saya merasakan perasaan janggal jika seseorang bertanya, "Kamu pernah mengalami depresi ya, Gis?" Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi saya yakin pasti saya akan mengalaminya. Saat ini, saya mengizinkan depresi tetap integral sebagai bagian dari diri saya, karena saya ingin bercerita kepada dunia bahwa depresi itu nyata, dan saya adalah salah satu orang yang sempat mengalaminya. Melalui cerita dan pembahasan kesehatan mental di buku ini, semoga orang dapat memetik hikmah dari depresi yang mereka alami. Saya berharap buku ini mempercepat seseorang dalam menerima kondisi mereka, sehingga tak perlu mengalami depresi bertahun-tahun dan berulang kali. Semoga buku ini juga dapat menumbuhkan empati dan cinta kasih pada orang-orang yang belum mengalami depresi, hingga tidak perlu lagi ada stigma negatif atau judgement yang dilandaskan ketidaktahuan.